Oke, nama saya Sinta. Saya punya tenan namanya Kedai Mamoy. Punya menu utama untuk makanan itu memang menu yang sehat sebisa mungkin sama minumannya coklat dan lain-lain. Intinya gimana caranya bisa sehat? Ide awalnya karena satu, em, saat ini kalau anak-anak kuliah itu kan banyak kos. Ketika anak kos, mereka untuk makan sehat itu sangat kurang. Lebih banyak mereka makan mungkin junk food atau mungkin tempat yang menyediakan makan itu semua ada kebanyakan sembarangan. Hanya itu aja. Ide awalnya. Jadi gimana caranya bisa menyediakan menu sehat tapi dengan harga yang bisa terjangkau. Satu, kalau kita bisa makan yang sehat, otomatis cara kerja tubuh kita itu juga bisa lebih terjaga. Otomatis saya juga kesehatannya bisa terjaga, terus berpikirannya juga terbuka, lebih fresh, nggak banyak stres, karena junk food itu pemicu stres. Paling gitu. Pertama, saya biasanya mencoba menawarkan kepada beberapa pelanggan yang memang setia sama kantin saya. Saya tanya, saya punya menu ini. Kira-kira tertarik nggak? Terus saya sajikan keesokan harinya untuk beberapa waktu. Sambil dievaluasi kalau makanan itu bisa membuat anak-anak nyaman, mereka suka, itu bisa diteruskan. Kalau enggak, ya silakan. Tantangan terbesarnya adalah ketika saya harus menyediakan makanan yang sehat itu semuanya harus fresh. Semua disajikan apa ya istilahnya dadakan. Jadi saya masak hari ini ya harus habis hari ini. Jadi nggak ada simpan-simpan. Sebisa mungkin seperti itu. Jadi saya nggak bisa membuat kalau mau buat jumlah banyak itu rusak. Kayak gitu. Tantangannya satu, tapi pemasaran saya adalah sistem kekeluargaan. Saya menganggap anak-anak yang datang ke kantor saya itu seperti anak-anak saya sendiri. Jadi saya nggak pernah terlalu fokus dengan jumlah berapa orang yang akan datang ke kantin saya, tetapi berapa banyak saya bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya hanya ketok keluar. Ya, misalnya ke mahasiswa atau ke teman-teman, um, tolong dong bantu tawarkan produk saya, menu saya, silahkan kalau mau menu sehat, saya menyediakan. Yang masih ramah di kantong kalian. Seperti itu. Tapi kalau untuk di sosmed saya enggak. Belum sampai seperti itu. Karena memang waktu itu terbatasan tenaga kerja, terus kemudian proses penyajian kalau makanan fresh itu memang lebih lama. Nggak bisa yang langsung juk enggak. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Wahyu Tria sebagai konsumen di salah satu usaha di kantin Kopma, yaitu di Kedai Mamo. Jadi perkenalkan, aku Dona Aprilinda dari Pendidikan Administrasi Perkantoran, Angkatan 21. Perkenalkan, saya sama Nafisa dari Prodi Manajemen Angkatan 2021. Perkenalkan, saya Ramadan dari Fakultas Hukum 2020. Untuk beli sebelumnya juga sudah pernah, karena saya tuh juga salah satu mahasiswa dari FEB ya. FEB itu dekat juga di sini, jadinya kalau setelah kuliah saya mampir di sini. Seperti saat ini pada siang hari. Udah beberapa kali. Oh, pernah. Saya langganan juga di sini. Saya sudah sering makan di sini, Mas. Hampir 3 bulanan lebih ada. Sesuai karena di Kedai Mamo ini itu makanannya itu kayak makanan rumahan, jadi mengingatkan saya dengan ibu saya di rumah gitu, Kak. Karena di sini itu
disediakan beragam varian untuk makanan dan lain sebagainya. Apalagi ini makanannya itu termasuk makanan lokal yang kaya rempah gitu loh. Jadi nggak jauh-jauh dari selera kita kayak gitu. Kalau alasannya sendiri karena tempatnya adem ya, karena banyak pohon. Terus untuk selera, jelas masuk ke selera, soalnya juga langganan di sini. Kalau selera saya kan suka makanan rumahan juga ya, Mas. Kebetulan di sini juga adalah junk food ada, makanan rumahan ada. Nah, kebetulan makanan yang sehat, yang makanan rumahan ada di sini, jadi selera saya kadang bisa berubah, terpenuhi juga di sini. Kalau untuk makanan favoritnya itu ada ayam lombok hijau, dan kalau minumannya, kalau saya sendiri itu cenderung membawa minuman sendiri, jadi nggak pesan minuman gitu, mungkin cuma bawa air putih. Kalau di kedai mama itu ada kemarin aku pernah nyobain ini ayam lombok hijau, di situ enak sih. Jadi kalau minumannya biasanya aku simpel aja Pak, paling juga beli es teh udah cukup. Kalau buat makanan favorit di sini itu ada sop ayam sama soto mie Bogor. Soalnya ya karena di sekitar UNS ini kebanyakan burjo ya, jadi ya saya cari makanan rumah. Saya sendiri paling suka yang seperti sayur bening, terus sup ayam itu saya suka sekali, Mas. Apalagi yang bening gitu lah saya lebih suka. Untuk minuman sendiri karena saya kurang suka es ya, Mas. Jadi saya suka lebih ke jahe murni, terus pokoknya yang panas-panas lah, Mas. Teh juga panas. Kalau untuk pelayanan sendiri, ibunya itu ramah sekali ya teman-teman. Mungkin untuk menghitung ratingnya itu aku kasih rating 1 sampai 10, itu mungkin 9,9. Kalau itu udah baik banget, udah ramah banget, udah kayak istilahnya nyanak gitu sama teman-teman pelanggan. Mungkin terakhir nih. Kalau untuk pelayanan sendiri udah cukup ramah ya untuk penjualnya, tapi mungkin untuk waktu penyajian makanan agak cukup lama sih. Kualitas pelayanan di sini sudah saya anggap bagus ya, Mas. Sudah bisa dikatakan baik. Apalagi setelah ada, misal saya pesan makan, Mas. Saya mau bayar. Nah, nanti dari tenannya ini langsung mengambil piring, mencuci. Jadi meja pun dilap, Mas. Jadi saya pergi itu meja langsung bersih. Saya akui keren. Mungkin saran sama masukannya, variasi menunya ini tuh kan udah berbagai macam gitu ya, rame juga kalau waktu makan siang. Nah mungkin bisa ditambah mengenai pelayanannya gitu loh. Maksudnya kayak orang yang membantu Ibu Sinta. Karena kan beliau dulunya itu sendiri gitu, jualannya sendiri, jadi agak keteteran gitu kalau saya lihat gitu. Sarannya karena sejauh ini udah cukup bagus, mungkin karena kita juga udah punya hubungan yang baik, itu makin ditingkatkan aja untuk variasinya, karena emang banyak kan yang sudah berlangganan di situ. Kalau untuk tanggapan mungkin jam bukanya ya bisa lebih pagi lagi. Soalnya rata-rata bukanya di sini jam 8 dan untuk mahasiswa UNS sendiri itu setengah 8 udah ada kelas pagi. Dari saya mungkin karena saya juga sering pulang malam ya, Mas. Mungkin dari kedai Momo sendiri sekarang juga udah buka malam, jadi saya juga cukup terbantu. Saran saya mungkin lebih diperbanyak variasi makanan yang sehat-sehat gitu sih. Kalau bisa ditambah lagi. Jadi saya sendiri kan suka makanan yang kadang mengingatkan saya pada rumah kan ya, Mas. Nah, saya berharap ada yang bisa membuat makanan seperti ibu saya di sini. Wah, itu sangat membantu saya dengan keinginan homesicknya. Pemahaman owner mengenai promosi sendiri itu lumayan baik, meskipun promosi yang dilakukan itu masih skala kecil atau skala mulut ke mulut, belum menggunakan media sosial ataupun selainnya. Dan kami masih memberikan beberapa evaluasi. Yang pertama, evaluasi mengenai logo. Nah,
kedai Mamoy sendiri itu belum menentukan logo apa yang akan digunakan, jadi kami akan menyarankan beberapa logo yang sekiranya relevan dengan tujuan usaha, yakni menyediakan makanan sehat yang terjangkau bagi mahasiswa. Yang kedua itu evaluasi merek. Nah, nama Mamoy sendiri itu tidak menggambarkan tujuan dari usaha, karena dari ownernya sendiri memilih nama Mamoy karena bermakna lucu, karena Mamoy itu hampir mirip dengan kata gemoy. Tapi kami tidak menyarankan untuk mengganti nama merek karena kedai Mamoy itu sudah hampir 3 tahun dan sudah memiliki ciri khas khusus di pandangan konsumen. Dan juga kalau misalkan tiba-tiba diganti, itu konsumen lama itu akan bingung kenapa diganti. Dan yang ketiga itu mengenai tagline. Nah, pemahaman owner mengenai manfaat dari tagline itu kemarin belum cukup baik. Jadi kami harus menjelaskan manfaat tagline itu apa, dan kami menyarankan beberapa tagline. Nah, untuk ownernya sendiri, beliau memilih tagline makan sehat tidak hanya salad saja. Karena tagline tersebut tidak mainstream, jadi kalau misalkan kita pakai tagline harga terjangkau, murah, dan kawan-kawannya itu kan sangat mainstream. Sedangkan yang dipilih ini tidak mainstream, yakni makan sehat tidak hanya salad saja.